Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube kesayangan kita, IKAPI Official, yang selalu memberikan informasi terkait perpajakan. Gimana nih buat Sobat IKAPI yang sudah lapor pajak bulan Maret kemarin dan bulan ini? Pasti udah selesai dong. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat pajak yang dibayarkan lebih besar. Ada berita baik dan buruknya nih. Berita baiknya artinya penghasilan Sobat IKAPI meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berita buruknya, potongannya semakin besar. Kalau penghasilan lebih besar, maka pajak semakin besar. Jadi sia-sia dong. Apakah mungkin bisa bayar pajak lebih murah tahun depan? Nah, di video kali ini kita akan membahas tips untuk menghemat pajak. Penghematan pajak merupakan salah satu strategi yang umum dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia, mengoptimalkan penggunaan pengeluaran bisnis, dan melakukan perencanaan pajak yang tepat. Perlu diingat bahwa penghematan pajak harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus memastikan bahwa strategi penghematan pajak yang digunakan tidak melanggar hukum dan etika bisnis yang berlaku. Penghematan pajak dapat membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dan dana untuk kegiatan bisnis lainnya. Penghematan pajak yang tidak tepat dapat juga menimbulkan risiko dan masalah perpajakan bagi perusahaan. Jadi, yang sangat penting untuk memahami dan mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta melakukan strategi penghematan pajak yang tepat dan etis. Kemudian, kita akan membahas berbagai strategi penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, serta aturan dan ketentuan perpajakan yang perlu dipatuhi dalam melakukan penghematan pajak. Menghemat pajak adalah upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara memanfaatkan berbagai kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Melanggar aturan perpajakan dalam melakukan penghematan pajak dapat berdampak buruk, seperti dikenakan sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana. Ini aturan yang perlu diperhatikan dalam penghematan pajak. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, mengikuti aturan perpajakan yang berlaku dengan tepat dan akurat. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain atau merugikan negara. Dan yang keempat, tidak menutupi dan atau menyembunyikan informasi terkait pajak. Pasal perpajakan yang berhubungan dengan penghematan pajak adalah Pasal 21, Pasal 22, 25, 26, 29, Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam mengelola pajak, penting untuk memahami pasal-pasal perpajakan yang berhubungan dengan penghematan pajak, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat pajak yang dapat dihemat tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh ilustrasinya begini, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang baru saja memulai usaha kecil-kecilan. Ia baru pertama kali mempelajari tentang pajak dan ingin tahu bagaimana cara menghemat pajak untuk bisnisnya. Dan ini tips yang dapat dipakai Pak Budi. Yang pertama, menerapkan pemotongan pajak yang benar. Hal ini termasuk menghitung dan memotong pajak penghasilan PPh Pasal 21, 22, dan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang kedua, memanfaatkan pajak penghasilan PPh final yang hanya dikenakan satu kali pada awal transaksi dan tidak perlu dilaporkan lagi pada masa depan. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari fasilitas pajak yang tersedia, seperti fasilitas tax holiday, tax allowance untuk investasi di sektor tertentu. Fasilitas ini dapat membantu pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan. Yang keempat, menggunakan deduksi pajak. Deduksi pajak ini dapat diberikan atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan dalam bisnisnya, seperti biaya operasional, biaya bunga, biaya penyusutan, dan biaya perawatan. Yang kelima, menyusun laporan keuangan dengan baik. Pastikan bahwa perhitungan pajaknya tepat dan tidak terjadi kesalahan perhitungan pajak. Dengan mengikuti tips-tips tadi, Pak Budi dapat menghemat pajak dan meningkatkan keuntungan bisnisnya secara signifikan. Namun harus dipastikan untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari praktik-praktik ilegal atau pelanggaran perpajakan. Meskipun menghemat pajak dapat membantu meningkatkan keuntungan bisnis, namun terdapat risiko-risiko yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, pelanggaran perpajakan.
Jika tidak memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan tindakan ilegal dalam upaya menghemat pajak, dapat terkena sanksi perpajakan. Yang kedua, risiko hukum. Jika melakukan tindakan ilegal atau tidak mematuhi peraturan perpajakan, ia dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Kemudian yang ketiga, risiko reputasi. Jika terlibat dalam praktik ilegal atau pelanggaran perpajakan, ia dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnisnya. Yang keempat, kesulitan menyusun laporan keuangan. Jika tidak menyusun laporan keuangan dengan baik dan akurat, bisa mengalami kesulitan dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan dan dapat terkena sanksi perpajakan. Yang kelima, resiko perubahan kebijakan pajak. Harus memperhatikan resiko perubahan kebijakan pajak yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jika terjadi perubahan kebijakan pajak yang signifikan, ia harus menyesuaikan strategi perpajakan agar tetap memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari resiko pelanggaran perpajakan. Dalam mengelola pajak harus memastikan bahwa ia memahami resiko-resiko yang terkait dan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak dan pelanggaran perpajakan yang dapat merugikan bisnis. Perusahaan besar dan kecil dapat memiliki perbedaan dalam melakukan penghematan pajak, tergantung pada struktur bisnis, jenis industri, dan kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Beberapa perbedaan yang dapat terjadi antara perusahaan besar dan perusahaan kecil dalam penghematan pajak antara lain, yang pertama, sumber daya. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya dan tenaga ahli yang lebih banyak dan berkualitas. Sementara itu, perusahaan kecil mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan keterampilan. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Perusahaan besar mungkin memiliki kebijakan pengelolaan pajak yang lebih formal dan terstruktur dibandingkan perusahaan kecil. Sementara itu, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki kebijakan formal untuk pengelolaan pajak dan mungkin tidak mempekerjakan tenaga ahli pajak. Kemudian yang ketiga, jenis industri. Perusahaan besar mungkin lebih mampu memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia di industri mereka, sedangkan perusahaan kecil mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama. Perlu diingat bahwa baik perusahaan besar maupun kecil harus mematuhi aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan penghematan pajak harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan hukum. Perbedaan dalam penghematan pajak pada perusahaan jasa dan perusahaan barang dapat tergantung pada beberapa faktor seperti struktur bisnis, jenis industri, dan metode akuntansi yang digunakan. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat terjadi dalam penghematan pajak pada perusahaan jasa dan perusahaan barang. Yang pertama, fasilitas perpajakan. Perusahaan jasa mungkin memiliki akses ke fasilitas perpajakan yang berbeda dengan perusahaan barang. Contohnya biaya pengembangan, pemeliharaan, dan pelatihan karyawan. Sementara perusahaan barang dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan seperti kredit pajak untuk barang modal, depresiasi, dan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya operasional. Perusahaan jasa biasanya memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan perusahaan barang, karena perusahaan jasa tidak memiliki inventaris atau stok barang yang perlu dijual. Sementara perusahaan barang mungkin lebih fokus pada penghematan pajak terkait dengan biaya produksi. Kemudian yang ketiga, metode akuntansi. Perusahaan jasa dan perusahaan barang dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Perusahaan jasa mungkin menggunakan metode akuntansi berbasis kas atau metode akuntansi berbasis akrual. Sementara perusahaan barang biasanya menggunakan metode akuntansi persediaan seperti FIFO atau first in first out atau LIFO last in first out. Itu tadi tips untuk menghemat pajak. Bagi Sobat Tax yang ingin berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi nomor yang tertera atau bisa kunjungi website kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga follow Instagram kami di @ikapitax dan dapatkan info-info peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya. Salam IKAPI, salam pajak.